Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung salam saya, salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Mengingat pergantian Presiden Republik Indonesia akan segera dilaksanakan dalam 13 hari dan masih banyak dosa-dosa dari Presiden Jokowi yang belum dipertanggungjawabkan, maka kami, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda seluruh Indonesia, mengajak seluruh elemen untuk ikut turun aksi di jalan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 di DPR RI untuk mendesak DPR RI segera mengadili Presiden Jokowi. Kami juga mendesak para rektor dan seluruh universitas di Indonesia untuk meliburkan segala kegiatan perkuliahan dan mengarahkan seluruh mahasiswa untuk ikut aksi turun ke jalan besok hari. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, hari ini ratusan mahasiswa dari berbagai BEM itu akan menggeruduk gedung DPR dan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Salah satunya membicarakan soal itu. Tapi saya akan memulainya dengan ini ya, Bung Rocky ya, soal PDIP itu dipastikan akan masuk kabinet dan ini dikatakan oleh Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe bahwa Ketua Umum PDIP itu Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau soal Prabowo, kita semua tahu lah hubungan Ibu Megawati ini ya dengan Pak Prabowo, nggak punya masalah. Ya, bahkan punya hubungan yang sangat dekat. Tapi kan tetap saja ini wapresnya Gibran gitu. Jadi artinya nanti menteri-menterinya PDIP itu jadi pembantunya Gibran juga dong. Ya, memang tinggal itu isu yang ditunggu publik karena semua hal sudah well design oleh Presiden Prabowo tentunya, dan dalam desain itu pasti ada unsur PDIP. Kan penanda pertama adalah Mbak Puan, Ibu Puan Maharani kembali dalam posisi dia di DPR sebagai spokesperson, sebagai juru bicara atau ketua DPR tuh. Jadi kelihatannya akan ada konsolidasi di dalam kabinet, entah itu di tingkat legislatif yang memang sudah terjadi, dan tentu dia mesti diaktifkan juga di tingkat eksekutif, yaitu dalam susunan kabinet. Jadi kalau Pak Oli Dondo Kambe mengutarakan potensi pertemuan itu betul-betul tinggal soal teknis, tapi secara substansial sudah selesai itu. Dan Pak Oli saya kira punya kapasitas yang mumpuni untuk masuk dalam kabinet. Kan itu kalkulasi yang rasional juga tuh. Jadi kelihatannya PDIP pasti akan ada mungkin 2-3 kursi di kabinet, dan itu adalah hak dari partai yang memang mayoritas di DPR. Jadi representasi parlemen itu juga mesti terbaca di dalam komposisi kabinet. Jadi itu kelihatannya PDIP akan ada di dalam kabinet. Tetapi yang jadi soal adalah kimia antara PDIP dengan Gibran di dalam kabinet. Itu justru yang ditunggu orang untuk diduga nanti potensial the chemistry doesn't mix, itu kimianya tidak bisa bercampur di dalam proses-proses politik ke depan. Tapi tentu Pak Prabowo juga menghitung itu, bahwa faktual Saudara Gibran adalah wakil presiden beliau, faktual PDIP adalah pemenang kursi parlemen. Jadi kalkulasi-kalkulasi ini akan dihitung dengan cepat supaya nanti ketika diumumkan kabinetnya, pertanyaan-pertanyaan tergantung itu tidak lagi terjadi. Nah, ini sebetulnya ciri dari politik Indonesia, yaitu berupaya untuk mempersatukan, tetapi harus diingat bahwa persatuan itu bisa membatalkan komposisi di luar yang berupaya untuk terus memantau secara kritis kabinet Pak Prabowo nanti. Jadi tetap pikiran-pikiran kritis dari PDIP harus juga diucapkan untuk menandingi ritual politik yang seolah-olah semua ada di dalam payung persatuan, padahal negeri ini didasarkan pada keragaman. Jadi persatuan dimungkinkan justru karena ada keragaman, jangan keragamannya yang dikerdilkan.
banyak yang bertanya ya, mengapa Pak Prabowo itu masih tetap menginginkan PDIP itu masuk di kabinet. Padahal kan ini sudah didukung oleh koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju Plus itu. Semua partai ada di sana dan menyisakan PDIP di luar kabinet. Jadi kalau PDIP juga masuk lagi dalam kabinet, ini apa ceritanya ini? Apa kata dunia ini, Bung Rocky? Memang konsolidasi elit itu adalah upaya untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang maksimal, legitimasinya maksud saya di dalam kabinet nanti. Tetapi konsolidasi elit tidak berarti gerakan protes atau gerakan mahasiswa terutama tidak akan mempersoalkan legitimasi dari kabinet itu kan. Tetap kita selalu ingat bahwa di dalam kabinet yang baru itu elemen atau anasir Jokowi masih ada di dalam tuh melalui sang wakil ketua, sang wakil presiden. Jadi kalau pertemuan itu terjadi itu tentu dengan asumsi bahwa imbangan-imbangan di dalam kabinet Pak Prabowo nanti akan menjadi lebih maksimal kalau ada PDIP di situ kan. Jadi ya balik lagi tadi bahwa keterangan Pak Oli Dondo Kambe itu dimaksudkan untuk memberi sinyal awal, semacam preemptive assumption bahwa PDIP dengan sendirinya kalau dia punya standing position di DPR sebagai spokesperson, sebagai juru bicara yaitu Mbak Puan, maka seharusnya dia terkait juga dengan efektivitas pembuatan kebijakan. Itu artinya di dalam kabinet juga mesti ada unsur PDIP kan. Kalau PDIP jadi partner di parlemen, mestinya partnership itu juga terbaca dalam susunan kabinet. Itu hanya itu dasarnya untuk memulai menganalisis kimia politik di dalam kabinet baru. Jadi kita bayangkan misalnya ada Gibran di situ yang adalah unsur dinasti, ada Ibu Mega di situ yang adalah bagian utama yang hendak mengamankan kebijakan di DPR sekaligus sebagai faktor yang mungkin akan menyebabkan dinasti Jokowi itu terhalangi untuk terlalu kuat mendominasi kabinet. Walaupun kita tahu bahwa setelah selesai Pak Jokowi tentu akan bikin film perpisahan atau film pencitraan lagi. Tetapi realitas politik sudah berubah. Nah, kesepakatan ini yang harusnya diulas dari sekarang supaya makin terlihat bahwa fungsi PDIP bukan sekedar ingin menandingi atau menghalangi berkembang biaknya dinasti, ya saya pakai istilah berkembang biaknya dinasti Jokowi, tetapi juga untuk memperoleh posisi baru di dalam upaya perhitungan politik di 2029. Jadi posisi PDIP itu tidak hanya dimaksudkan untuk menghalangi Jokowi bertanding di 2029, tapi dia juga punya proposal tentu dengan sendirinya Mbak Puan yang diproposalkan untuk ke 2029. Kalau kita melihat manuver para elit politik kita ini, tampaknya mereka ini seperti hidup dalam kepompong ya. Mereka masih berkutat dengan urusan domestik, padahal kan dunia ini sedang bersiap-siap atau tepatnya mengantisipasi kemungkinan bakal terjadi perang besar dimulai ini di kawasan Timur Tengah dan itu bisa memicu perang dunia ketiga. Ya benar Saudara Herzo, ada variabel yang masih harus dihitung, yaitu variabel global security, karena eskalasi perang di Palestina itu kelihatannya akan menyeret juga negara-negara sekitarnya atau negara-negara proksi. Tentu ada proksi Amerika di situ, ada proksi Rusia, Cina juga. Jadi semua superpower maupun mini superpower akan memanfaatkan momentum historis ini, walaupun buruk untuk mengatakan momentum, tetapi epoch ini, era ini yang sering kita sebut damai itu kan hanya jarak di antara dua perang. Jadi sebetulnya secara rasional kita tahu bahwa perang akan terjadi. Tentu kita tidak menginginkan peradaban ini lenyap hanya karena permusuhan. Tetapi faktor ini juga akan mempengaruhi positioning Indonesia di dalam urusan politik luar negeri. Dan itu penanda pertama bahwa Pak Prabowo tentu akan mengevaluasi dubes-dubes yang sudah dicatatkan atau di listing oleh Pak Jokowi, apalagi dubes Amerika misalnya yang harusnya paham tentang global security. Jadi dubes Amerika saya kira akan dievaluasi oleh Pak Prabowo, pasti akan diganti karena harusnya ada dubes yang mampu untuk mengenali potensi konflik sekaligus kedudukan Indonesia dalam konflik itu dan mampu untuk negosiasi untuk utang-utang Indonesia atau pinjaman. Jadi akan terlihat satu kondisi baru di mana Pak Prabowo kelihatannya
akan dipusingkan untuk dua hal. Pertama, dia mesti kasih poin pada politik internasional supaya Indonesia justru mendapat semacam fasilitas baru dalam diplomasi, dan dengan cara itu Prabowo akan katakan Indonesia kembali berperan di fora internasional, hal yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Tetapi konsekuensinya di dalam negeri kesulitan-kesulitan ekonomi dan masalah-masalah sosial yang merupakan limbah yang masih tersisa dari Pak Jokowi harus diselesaikan oleh Gibran. Nah, itu yang membuat rakyat misalnya menganggap Gibran tidak punya kapasitas untuk memimpin negeri ini bila Prabowo fokus ke luar negeri. Kan fokus Prabowo akan ke luar negeri saya kira tuh, dalam soal pertahanan dan promosi legitimasi baru dari pemerintah Indonesia. Dan pada saat yang sama orang akan lihat siapa yang akan memimpin di dalam negeri. Itu artinya Gibran akan kembali mungkin sekali diolok-olok atau ya di apa istilah netizen sekarang itu di fufu-fafakan. Fufu-fafa artinya fura-fura paham gitu kira-kira. Akan dianggap begitu tuh. Nah, kita mesti lihat potensi itu masuk lagi dalam kalkulasi kultur politik kita. Nah, ketegangan psikologi antara Prabowo dan Pak Jokowi melalui Gibran itu akan jadi center of gravity dari politik Indonesia. Jadi daya tarik politik kita akan ditentukan oleh relasi psikologi antara presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Kalau kita hitung mundur hari ini ya, Jokowi itu akan lengser itu 13 hari lagi. Tapi ini Bung Rocky yang menarik ini ya, mahasiswa, civil society itu masih terus mempersoalkan Pak Jokowi. Dan hari ini bahkan mahasiswa itu akan kembali turun ke jalan menggeruduk DPR minta agar Jokowi diadili. Memang masih ada 10 hari ke tanggal 20 dan orang mulai menganggap ya buat apa kritik lagi pada Jokowi. Oh iya, tetapi bagi mereka yang capek mungkin dengan politik, menganggap bahwa ya nggak mungkin ada semacam perubahan radikal atau lagi apalagi soft atau hard landing atau crash bahkan di dalam transisi ini. Tapi kita lihat ada faktor lain, yaitu eskalasi di Palestina. Dan itu bisa membatalkan banyak hal, bisa membuyarkan. Bayangkan dalam 2-3 hari ini, sisa rudal Iran itu dihabiskan untuk menghujani Tel Aviv. Gitu. Jadi poin-poin yang ada di dalam politik luar negeri justru menjadi sinyal kuat bahwa instabilitas masih mungkin terjadi dalam 10 hari ini. Jadi kalau mahasiswa turun ke jalan lagi, itu ada dasarnya bahwa tidak mungkin seolah-olah demi percepatan pelengseran Jokowi atau bukan pelengseran, pemilihan kekuasaan lalu hal-hal yang lain itu dilupakan. Tetap mahasiswa itu punya agenda yang tidak sama dengan agenda partai politik. Jadi kalau banyak masyarakat yang menganggap atau mensidiskan mahasiswa, ngapain lagi sih turun ke jalan, ngapain sih demo, loh itu justru ingatan sejarah kita dipulihkan setiap momen ketika mahasiswa ada di jalan. Jadi kalau kalian misalnya, terutama mereka yang kritik-kritik mahasiswa, kalau kalian nggak suka itu ya udah diem aja mending. Toh kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi biarkan mahasiswa itu tumbuh di dalam ide mereka sendiri, tumbuh dalam strategi mereka sendiri, tumbuh di dalam siasat yang kadang-kala penuh kejutan. Jadi saya tetap bersama dengan teman-teman mahasiswa menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang sekarang berlanjut, ada konferensi mahasiswa 300 BEM berkumpul di Indonesia di UNJ, lalu mulai terlihat tekanan aparat terhadap rektor UNJ, kan itu buruk juga tuh, bahwa rektor itu hanya boleh dipanggil polisi kalau rektor itu misalnya itu membiarkan plagiasi, kalau rektor itu menerima uang karena ada seseorang menjadi doktor itu dan melimpahkan uang pada rektor. Jadi sebetulnya kita ingin tertib di dalam politik, itu artinya menghormati hak orang untuk bahkan berdemonstrasi mungkin 2 jam sebelum Jokowi serahkan kekuasaan atau sebelum Pak Prabowo melantik juga nggak ada soal kan itu penanda bahwa ada yang belum beres, yaitu beban-beban eksesif yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman mahasiswa yang tetap berupaya untuk merawat akal sehat bangsa ini, kendati tetap di dalam tekanan atau diolok-olok atau ada pesimisme, itu anggap aja itu kalangan dungu itu justru nggak mau berubah. Tapi mahasiswa memilih untuk politik akal sehat, memilih untuk menghasilkan value di dalam politik, bukan interest pribadi. Saya kira itu salam terus bagi perjuangan teman-teman kampus, juga para guru besar. Terima kasih. Salam akal sehat. 0%.